السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله بوحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin jamaah yang berbahagia, sidang salat Idul Adha 1446 Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tahmid dan takbir terus berkumandang, waktu terus bergulir, masa terus menantikan kita. Maka pada hari ini perjuangan kita tuntas 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang kemudian diakhiri atau digaungkan dengan momentum bersejarah, yaitu pelaksanaan salat Idul Adha yang kemudian disempurnakan dengan syariat kurban. Hadirin yang berbahagia, hikmah terbesar dalam perjalanan dinamika tentang peristiwa Idul Adha atau Idul Kurban tidak luput dan tidak lupa dengan sejarah dan kisah perjuangan seorang kekasih Allah, Khalilullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Hikmah terbesar ini, hadirin yang berbahagia, telah Allah tuliskan 30 tahun generasi keturunan para anbiya, mulai dari Nabi Ibrahim hingga kemudian disempurnakan syariatnya oleh baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak semudah kemudian mendapatkan predikat status sebagai kerabat, kekasih, orang terdekat Allah Subhanahu wa taala. Gelarnya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil, makna tertinggi daripada seorang kekasih. Kalau sahib, kalau sadiq, kalau zabil bermakna teman, kerabat, tapi khalil lebih dari teman, melainkan kekasih yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah firmankan di dalam suratnya di surat An-Nisa ayat 125. Hadirin yang berbahagia, kisah ini telah termaktub, tertulis, memiliki keistimewaan sangat luar biasa. 30 generasi telah tertulis hingga hari ini, masa kita hidup hari ini. Mulai dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Nu'ay bin Ghalib bin Ilyas bin Mudar bin Niza bin An-Nadr bin Kinana bin Khuzaimah
bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Ad, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tayrah, bin Ya'rub, bin Yasjuq, bin Nabi, bin Ismail alaihi salatu wassalam, dan bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. 30 generasi. Syariat ini kemudian Allah sempurnakan di ujungnya oleh Khatimul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, telah kita dengar kisahnya dari masa ke masa, momentum yang sangat luar biasa. Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang kemudian di sisi lain digelar sebagai Abul Anbiya, bapaknya para anbiya, yang memiliki putra kekasihnya Ismail alaihi salam. Momentum banyak yang telah kita ingat. Salah satunya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk merenovasi, membangun kembali Ka'bah setelah terakhir dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Pada saat itu Ismail alaihi salam yang usianya baru berinjak sekitar 4-5 tahun membantu ayahanda Ibrahim dengan membawa beberapa batu. Dalam tradisi bahasa Arab, satu batu disebut hajar. Ketika batu-batu itu tersusun disebut sebagai hijr, dan ketika batu-batu tersebut tersusun menjadi ruangan disebut sebagai hujrah. Maka tatkala kita beribadah haji dan umrah, kita melihat dan menyaksikan tempat yang sangat sakral, dahsyat untuk berdoa, yang disebut sebagai hijr Ismail. Dan kemudian di sisi lain terdapat tapak pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian kita sebut sebagai maqam Ibrahim. Hadirin yang berbahagia, momentum ini bukan sebatas kisah, tapi Allah sebagai desain terbaik, Khaliq Rabbul Alamin, memberikan makna terbesar kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang kemudian statusnya sebagai Khalilullah, kekasih Allah, yang kemudian Nabi Ibrahim, kerabat dan keluarganya senantiasa kita tikrarkan, kita ulangi dalam salawat kita, dalam 5 waktu kita, dan momentum-momentum salawat lainnya setelah kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita sempurnakan dengan salawat kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bayangkan hadirin bahagia, tauladan Ibrahim dan Ismail kemudian memberikan cinta kasih kepada Allah. Bahasa Allah adalah bahasa cinta yang hanya bisa dicerna, yang hanya bisa diterawang dan dirasa pada hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa, tekad teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan besarnya hadirin yang berbahagia, apakah mudah seorang Ibrahim dan kerabatnya, begitupun anak cucunya, istri-istrinya, samping kanan kirinya kemudian digelari sebagai ahli Ibrahim? Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu khusus surat Ibrahim karena saking mulianya Ibrahim dan keturunannya, zuriyahnya. Maka pertanyaannya, jemaah yang berbahagia, apakah mudah seperti kita membalikkan telapak tangan? Jawabannya tidak. Perlu perjuangan. Ibrahim yang senantiasa mendambakan seorang putra, kemudian dipisahkan putranya begitu jauh antara Palestina dan Makkah. Yang peristiwa itu kemudian menjadi satu syariat besar yang syariat hari ini momentumkan oleh umat Islam sebagai ibadah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, hari ini tepat setelah kita 9 hari berjuang di awal bulan Zulhijjah untuk mendapatkan cinta dan perhatian Allah Subhanahu wa taala, seperti kemudian Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan dalam hadisnya yang kemudian dikutip oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang kemudian ditampilkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya dalam bab Al-Idaini dengan nomor hadis 969. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Qalu ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah. Qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi
falam yarji' min dzalika bi syai'. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah ditemukan dari perputaran hari selama setahun, yaitu momentum yang sangat dahsyat 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Di hari itulah ibadah, doa, zikir kita nilainya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan statusnya naik menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari itulah adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah tidak mampu menandingi amal ini?" Rasulullah menegaskan tidak, walaupun jihad sekalipun. Maka Rasulullah SAW menjawab menegaskan, kecuali seseorang yang berjuang, muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, yang berjuang dengan jiwa dan hartanya sampai dia wafat kembali kepada Allah dengan menegakkan tauhid, menegakkan keimanan dan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Hadirin sekalian, hari ini adalah puncak momentum dari hari perjuangan yang telah kita lalui 9 hari di awal bulan Zulhijjah, yang disebut sebagai Ashrul Ayyam min awalil hajair Zulhijjah, yang juga merupakan momentum penutup bulan-bulan Hijriyah. Maka momentum ini kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui bahasa cintanya kepada Ibrahim memberikan satu syariat yang disebut sebagai Idul Adha, atau dalam diksi lainnya disebut sebagai Idul Kurban. Hadirin yang berbahagia, kata Id merupakan bermakna kembali kepada asal, ada ya'udu. Kemudian tempat kembalinya disebut ma'ad, dan waktu kembalinya disebut mi'ad, yang suatu saat setiap kita akan kembali ke tempat asal kita, yaitu bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Dalam surat Al-Qasas Allah menegaskan, sungguh yang telah memfardukan kepada engkau ya Muhammad, firarkan kepada umatmu bahwa telah aku fardukan hukum Islam dalam Al-Qur'an Karim, yang kemudian nanti engkau semua umatmu akan kembali kepada ma'ad, tempat asal kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata 'ad, waktunya disebut sebagai mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Setiap kita pasti akan wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kembali itulah disebut dengan Id, yang artinya merefleksikan diri kita bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian muncul pertanyaan besar, as-su'al al-a'zam, bagaimanakah status kita, keadaan kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Hadirin salat Id yang berbahagia, apakah setiap hamba, setiap insan yang beriman ketika berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala akan memiliki bekal yang cukup ketika berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah seorang hamba yang akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala sudah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah seorang hamba yang akan kembali meninggal wafatnya akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah akan menyambut dengan kalimatnya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini menjadi pertanyaan besar kita. Momentum Id tidak hanya sebatas seremonial spiritual agama, tapi memberikan kita refleksi momentum untuk berpikir, afala tatadzakkarun, akankah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menyuruh kita memanggil kita dengan panggilan kasih sayangnya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, kembalilah kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Sebelum kita menjawab hadirin berbahagia, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjawab terlebih dahulu terkait pertanyaan ini. Allah Subhanahu wa taala menjawab jawaban ini dengan salah satu syariatnya yang hari ini kita duduk bersama,
bersalat sunnah bersama, kemudian melakukan khutbah bersama, yang kemudian momentum ini Allah syariatkan melalui Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail dengan momentum yang disebut sebagai Idul Adha, dengan redaksi lainnya adalah Idul Kurban. Idul Kurban, Al-Kurban merupakan kata qurba yang artinya mendekat. Kalau qarib sifatnya dekat, kalau kurban merupakan bentuk superlatif yang artinya makin mendekat dan makin mendekat. Maka momentum Idul Kurban yang kemudian redaksinya Idul Adha atau Al-Udhiyah merupakan momentum kita untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat pertamanya, yaitu menunaikan ibadah haji. Idul Kurban, haji yang berbahagia, hakikatnya memberikan pesan kepada kita bahwa Idul Kurban atau Idul Adha adalah latihan momentum refleksi kepada kita untuk terus kita mendekatkan diri taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu syariatnya dari Idul Adha adalah momentum puncak para jemaah haji umat Islam dari seluruh dunia, dari seluruh kalangan ras yang beragama Islam, kemudian melakukan ibadah haji dengan panggilan labbaik Allahumma labbaik. Hadirin yang berbahagia, haji momentumnya, sakralnya adalah Arafah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yang kemudian Nabi Muhammad SAW menegaskan, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Arafah merupakan akar kata dari Arafa ya'rif, artinya mengenal. Mengenal. Siapa yang kita kenal? Yang pertama kita kenal adalah diri kita. Kenapa status kita sebagai Abdullah, hamba Allah? Kenapa Allah sebagai Khalik menciptakan kita? Maka dengan kata Arafah, orang-orang yang melakukan ibadah haji mengenal kepada Allah. Mereka berwukuf, berkontemplasi, mengenal, tidak hanya sekedar berdiam diri berzikir, namun mereka ciptakan dirinya untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala untuk lebih jauh. Agar ketika mereka berwukuf di padang Arafah, mereka berkomitmen dalam hati dan benaknya untuk bertekad menghidupkan syariat Islam, bertekad bertauhid kepada Allah, bertekad sebagaimana Ibrahim mengajarkan Ismail untuk bertauhid dan mengiyakan segala bentuk syariat Allah, bertekad untuk sebagaimana Ibrahim mengajarkan kepada istri-istrinya Sarah untuk terus konsisten mengajarkan putra-putri dan keturunannya senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia momentum yang terjadi pada Arafah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, esensi haji adalah Arafah. Puncaknya membangun kedekatan kepada Allah. Di hari ke-9, kemudian para jemaah berpindah. Yang kemudian di hari ke-10 itulah mereka semua menyadari bahwa pada momentum Arafah selama ini Allah telah memberikan mereka panggilan, karena haji pada konsistensinya atau keberadaannya, esensinya adalah bentuk panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Fa idza afadtum min Arafatin fadhkurullah 'indal masy'aril haram." Kalau sudah tuntas di Arafah, kata Allah, engkau sadar selama ini jauh dari Allah, engkau sadar selama ini masih lari dari Allah, engkau sadar selama ini masih jauh dari Allah, maka kata Allah, fadhkurullah, ingatlah Allah, indal masy'aril haram, di masy'aril haram, di mana rangkaian rangkaian ibadah haji dituntaskan oleh umat Islam. Maka datanglah kemudian mereka menuntaskan ibadah haji pada jamarat, yaitu melempar. Mereka akan melempar semua dengan simbolik. Batu yang dilempar bukan bentuk hanya sebatas semiotik, merupakan bentuk melemparkan segala bentuk sifat kelalaian. Melempar, mengadahkan, membuang, menghapus, mensinarkan segala bentuk sifat-sifat keburukan yang melekat kepada diri kita. Maka kemudian dalam melempar itu para umat Islam bertegaskan dengan kalimat Bismillah ya Allahu Akbar, Bismillah ya Allahu Akbar, Bismillah ya Allahu Akbar. Maka setiap lemparan di jamaah itu merupakan sebab dan akibat. Setiap lemparan itu memberikan segala bentuk gugurnya dosa-dosa umat Islam yang menuntaskan ibadah haji mereka. Maka bentuk kurban pada haji pada ujungnya adalah jamaah, itu melempar. Maka kemudian
tatkala para jamaah haji menentukan jamaratnya, kemudian menghadapkan kiblat seraya mengatakan di depan kiblat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, sejak hari ini aku pasrahkan diriku, aku pasrahkan tubuhku, aku pasrahkan imanku dan seluruh bentuk dalam diriku untuk menghadapkan wajahku kepada Engkau ya Allah, penguasa langit dan semesta. Aku berjanji ya Allah, sungguh seluruh salatku, ibadahku, manasikku, bahkan hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah momentum yang kemudian nanti berujuk kepada orientasi haji yang disebut dengan haji mabrur. Kata al-mabrur, jemaah yang berbahagia, merupakan akar kata redaksi dalam bahasa Arab, yaitu kata birrun atau barrun yang bermakna baik. Namun dalam kata haji bukan disebut sebagai haji al-barru, merupakan kata al-haji al-mabrur. Karena kata mabrur merupakan bentuk sifat superlatif yang sangat dahsyat yang melekat kepada pelakunya, yaitu hujjaj, orang-orang yang menuntaskan ibadah hajinya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak hanya sebatas bentuk seremonial, merupakan dia meningkatkan kebaikan dalam dirinya, mensirnakan segala bentuk keburukan dalam dirinya, dan meningkatkan kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menggelari dengan mereka al-hajjul mabrur wa dzanban maghfur, dan segala bentuk dosa-dosa mereka kemudian Allah ampuni. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Inilah syariat haji, adalah bahasa cinta pertama Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Ismail putranya. Hadirin, kemudian muncul syariat kedua. Allah memberikan satu kebahagiaan bagi kita yang belum Allah panggil kepada Arafah untuk melakukan haji, yaitu pada hari ini Allah memberikan satu syariat yang disebut sebagai Idul Adha atau Idul Kurban, yang bentuk ibadahnya berbeda, bentuk spiritualitasnya berbeda, namun esensi makna dari Idul Adha ataupun salat Idul Adha dan berkurban memiliki esensi dan kualitas ibadah yang sama, yaitu dengan orang-orang yang menuntaskan ibadah haji. Maka dari Ummi Salamah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Jika orang-orang yang berhaji kemudian mereka menggunakan pakaian ihram, statusnya menjadi muhrim, artinya mereka dilarang untuk melakukan segala bentuk, mereka dilarang untuk melakukan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka telah berihram. Begitu pula orang-orang yang melakukan ibadah kurban, maka Allah syariatkan dalam hadis ini agar tidak mencukur bulu-bulu dalam tubuhnya, agar tidak menuntaskan kuku-kukunya. Kenapa dengan isyarat? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu simbol bahwa ibadah kurban esensinya sama kepada orang-orang yang beribadah haji. Allah ingin menggugurkan segala bentuk dosanya, Allah ingin melepaskan dosa kita. Maka jangan sampai ini orang-orang yang berkurban untuk mencukur kukunya, kemudian mencukur segala bentuk bulu dalam tubuhnya, sesuai hadis yang kemudian Ummi Salamah riwayatkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jika momentum haji para hujjaj yang kemudian dalam jamaah mereka menakbirkan atau mengisyaratkan dengan kalimat Bismillah Allahu akbar, Bismillah Allahu akbar, Bismillah Allahu akbar. Pertanyaannya, hadirin berbahagia, apakah tidak sama kepada mereka orang-orang yang berkurban? Tatkala mereka menyembelih, apa yang mereka ucapkan dalam sembelihannya? Bismillah Allahu akbar, Bismillah Allahu akbar, Bismillah Allahu akbar. Kemudian orang-orang yang berkurban menghadap kiblat,
juga seraya memberikan kalimat tauhid ini, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa, sebagaimana orang-orang yang menuntaskan ibadah haji ini. Maka esensi ibadah haji bagi mereka yang belum Allah undang, belum Allah panggil, jangan risau, karena ada opsi kemudian yang kedua dari cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu Idul Kurban. Inilah hadirin yang berbahagia, syariat-syariat yang Allah tuntaskan, yang kemudian disempurnakan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Maka kemudian momen terakhir pada Idul Kurban adalah melepas segala bentuk kedengkian dalam diri kita, melepas dalam bentuk segala kelalaian diri kita. Karena pada sifatnya di dalam diri manusia ini mendapatkan satu sifat buruk yang disebut sebagai fujur. Dalam Al-Quran kata fujur Allah lekatkan dengan kata takwa. Allah menegaskan dalam surat Asy-Syar, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada orang yang hidupnya melekat penuh dengan kebaikan. Dia rajin salat beribadah, kemudian tepat waktu. Dia rajin menghidupkan sunnah-sunnah salatnya. Dia rajin berinfak. Dia tegas menegakkan tauhid, kemudian dia juga konsisten menghidupkan segala bentuk sedekahnya. Maka kata fujur yang kemudian melekat kepada kata sayyi, keburukan, itu ketika kita lepas dari setiap dan kurban yang kita akhirkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayatnya, jika orang-orang yang berhaji Allah panggil dengan seruan dalam surat Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hai orang-orang yang berhaji, berbekallah, dan sebekal-bekalnya takwa itu adalah terbaik dari hajimu. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan satu simbol isyarat kebaikan kepada orang-orang yang berkurban. Allah tempatkan kalimat itu dalam surah Al-Hajj dengan Allah menegaskan firman-Nya, la yanalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak butuh dagingnya, Allah tidak butuh daging kurbannya, darahnya, Allah tidak butuh sama sekali. Tapi yang Allah butuh dari kalian adalah takwa yang terus-menerus meningkat setelah momentum kurban itu kita lakukan. Maka momentum kurban memberikan kita kedekatan kepada Allah, tidak hanya sebatas bentuk kita memberikan sedekah dari daging-daging kita kurbankan. Namun setelah itulah di antara kita semua saling terus mengingatkan, saling terus menguatkan untuk terus bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dua syariat yang Allah cintai kepada Ibrahim alaihissalam, yang kemudian disempurnakan syariatnya oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup pada momentum Idul Adha, mari kita kembali kepada Allah dengan penuh kekhusyuan. Kita kembali takarruf kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan menyongsong tahun baru hijrah terbaik, itu Muharram, yang tidak akan lama lagi akan kita hadapi dan akan kita temui. Maka ketika silih berganti waktu, zaman telah berubah, alangkah baiknya di antara kita suami terus mengingatkan istrinya, kemudian kedua orang tua yang terus mengingatkan anak putra putrinya, kerabatnya, tetangganya, dan semua zuriatnya untuk senantiasa konsisten menghidupkan takarruf kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala kita bertemu dengan Idul Kurban, Idul Adha berikutnya, kualitas takwa kita, kualitas kita kurban kita kepada Allah Subhanahu wa taala malah meningkat, bukan sebaliknya, malah makin merosot. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'in, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ولك الفضل ولك الرضا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah amal ibadah para jemaah haji, ya Allah, dari keluarga kami, kerabat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wafatkan kami dalam husnul khatimah, ya Allah. Berikan kami panggilan untuk ibadah haji, ya Allah. Panggil kami, ya Allah, sehingga kami bisa menyempurnakan iman dan Islam kami, ya Allah. Panggil kami, ya Allah. Panggil istri kami, suami kami, anak kami, ya Allah, untuk mendekatkan ke Baitullah,
untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah kepadamu ya Allah. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki segala bentuk umur-umur perihal-perihal ibadah kami, sehingga dinun kami, agama kami semakin sempurna ya Allah. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina. Ya Allah, perbaikilah bentuk ibadah-ibadah kami di dunia ini ya Allah, dan tempat ibadah-ibadah kami di dunia ini ya Allah. Perbaikilah segala urusan dunia kami ya Allah, sehingga dunia kami menjadi bekal mendekat kepadamu ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah urusan-urusan akhirat kami ya Allah, karena kami yakin, kami tekad, kami bertawakal bahwasanya ma'ad kami, tempat kembali kami adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikan kami keseimbangan, kebaikan maupun di dunia dan akhirat kami ya Allah. Wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Dan jauhi kami ya Allah, jauhi kami dari siksa api neraka-Mu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Selamat hari raya Idul Adha 1440 Hijriah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu ad-din, ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله لوحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin jamaah yang berbahagia, sidang salat Idul Adha 1446 Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tahmid dan takbir terus berkumandang, waktu terus bergulir, masa terus menantikan kita. Maka pada hari ini perjuangan kita tuntas 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang kemudian diakhiri
atau digaungkan dengan momentum bersejarah, yaitu pelaksanaan salat Idul Adha yang kemudian disempurnakan dengan syariat kurban. Hadirin yang berbahagia, hikmah terbesar dalam perjalanan dinamika tentang peristiwa Idul Adha atau Idul Kurban tidak luput dan tidak lupa dengan sejarah dan kisah perjuangan seorang kekasih Allah, Khalilullah Ibrahim alaihi salam dan putranya Ismail alaihi salam. Hikmah terbesar ini, hadirin yang berbahagia, telah Allah tuliskan 30 tahun generasi keturunan para anbiya, mulai dari Nabi Ibrahim hingga kemudian disempurnakan syariatnya oleh baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak semudah kemudian mendapatkan predikat status sebagai kerabat, kekasih, orang terdekat Allah Subhanahu wa taala. Gelarnya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil, makna tertinggi daripada seorang kekasih. Kalau sahib, kalau sadiq, kalau zalil bermakna teman, kerabat, tapi khalil lebih dari teman, melainkan kekasih yang diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah firmankan di dalam suratnya di surat An-Nisa ayat 125. Hadirin yang berbahagia, kisah ini telah termaktub, tertulis, memiliki keistimewaan sangat luar biasa. 30 generasi telah tertulis hingga hari ini, masa kita hidup hari ini. Mulai dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Nu'ay bin Ghalib bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin An-Nadr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Muqawwam bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yasjur bin Nabi bin Ismail alaihi salatu wassalam dan bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. 30 generasi. Syariat ini kemudian Allah sempurnakan di ujungnya oleh Khatimul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, telah kita dengar kisahnya dari masa ke masa, momentum yang sangat luar biasa. Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kemudian di sisi lain digelar sebagai Abul Anbiya, bapaknya para anbiya, yang memiliki putra kekasihnya Ismail alaihissalam. Momentum banyak yang telah kita ingat. Salah satunya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk merenovasi, membangun kembali Ka'bah setelah terakhir dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Pada saat itu Ismail alaihissalam yang usianya baru berinjak sekitar 4-5 tahun membantu ayahanda Ibrahim dengan membawa beberapa batu. Dalam prediksi bahasa Arab, satu batu disebut hajar. Ketika batu-batu itu tersusun disebut sebagai hijar. Dan ketika batu-batu tersebut tersusun menjadi ruangan disebut sebagai hujrah. Maka tatkala kita beribadah haji dan umrah, kita melihat dan menyaksikan tempat yang sangat sakral, dahsyat untuk berdoa yang disebut sebagai Hijr Ismail. Dan kemudian di sisi lain terdapat tapak pertama Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian kita sebut sebagai Maqam Ibrahim. Hadirin yang berbahagia, momentum ini bukan sebatas kisah, tapi Allah sebagai desain terbaik, Khaliq Rabbul Alamin, memberikan makna terbesar kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam yang kemudian statusnya sebagai Khalilullah, kekasih Allah, yang kemudian Nabi Ibrahim, kerabat dan keluarganya senantiasa kita tikrarkan, kita ulangi dalam salawat kita, dalam 5 waktu kita, dan momentum-momentum salawat lainnya setelah kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita sempurnakan dengan salawat kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bayangkan hadirin bahagia, tauladan Ibrahim dan Ismail kemudian memberikan cinta kasih kepada Allah.
Bahasa Allah adalah bahasa cinta yang hanya bisa dicerna, yang hanya bisa diterawang dan dirasa pada hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa, tekad teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan besarnya hadirin yang berbahagia, apakah mudah seorang Ibrahim dan kerabatnya, begitupun anak cucunya, istri-istrinya, samping kanan kirinya kemudian digelari sebagai ahli Ibrahim? Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu khusus surat Ibrahim karena saking mulianya Ibrahim dan keturunannya, zuriatnya. Maka pertanyaannya, jemaah yang berbahagia, apakah mudah seperti kita membalikkan telapak tangan? Jawabannya tidak. Perlu perjuangan. Ibrahim yang senantiasa mendambakan seorang putra, kemudian dipisahkan putranya begitu jauh antara Palestina dan Makkah. Yang peristiwa itu kemudian menjadi satu syariat besar yang saya hari ini momentumkan oleh umat Islam sebagai ibadah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, hari ini tepat setelah kita 9 hari berjuang di awal bulan Zulhijjah untuk mendapatkan cinta dan perhatian Allah Subhanahu wa taala, seperti kemudian Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan dalam hadisnya yang kemudian dikutip oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang kemudian ditampilkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya dalam bab Al-Idaini dengan nomor hadis 969. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Qalu ya Rasulullah, wala al-jihad fi sabilillah? Qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Kata Nabi Muhammad SAW, telah ditemukan dari perputaran hari selama setahun, yaitu momentum yang sangat dahsyat 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Di hari itulah ibadah, doa, zikir kita nilainya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan statusnya naik menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari itulah adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, tidak mampu menandingi amal ini? Rasulullah menegaskan tidak, walaupun jihad sekalipun. Maka Rasulullah SAW menjawab menegaskan, kecuali seseorang yang berjuang, muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, yang berjuang dengan jiwa dan hartanya sampai dia wafat kembali kepada Allah dengan menegakkan tauhid, menegakkan keimanan dan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi hamd. Hadirin sekalian, hari ini adalah puncak momentum dari hari perjuangan yang telah kita lalui 9 hari di awal bulan Zulhijjah, yang disebut sebagai Ashrul Ayyam min awal al-hajair Zulhijjah, yang juga merupakan momentum penutup bulan-bulan Hijriyah. Maka momentum ini kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui bahasa cintanya kepada Ibrahim memberikan satu syariat yang disebut sebagai Idul Adha, atau dalam diksi lainnya disebut sebagai Idul Qurban. Hadirin yang berbahagia, kata Id merupakan bermakna kembali kepada asal, ada ya'udu. Kemudian tempat kembalinya disebut ma'ad, dan waktu kembalinya disebut mi'ad, yang suatu saat setiap kita akan kembali ke tempat asal kita, yaitu bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Dalam surat Al-Qasas Allah menegaskan, sungguh yang telah memfardukan kepada engkau ya Muhammad, firarkan kepada umatmu bahwa telah aku fardukan hukum Islam dalam Al-Quran Karim, yang kemudian nanti engkau semua umatmu akan kembali kepada ma'ad, tempat asal kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata 'ad
waktunya disebut sebagai mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Setiap kita pasti akan wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kembali itulah disebut dengan Aid, yang artinya merefleksikan diri kita bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian muncul pertanyaan besar, as-su'al al-a'zam, bagaimanakah status kita, keadaan kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin salat Id yang berbahagia. Apakah setiap hamba, setiap insan yang beriman ketika berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala akan memiliki bekal yang cukup ketika berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah seorang hamba yang akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala sudah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah seorang hamba yang akan kembali meninggal wafatnya akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Allah akan menyambut dengan kalimatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini menjadi pertanyaan besar kita. Momentum Aid tidak hanya sebatas seremonial spiritual agama, tapi memberikan kita refleksi momentum untuk berpikir, afala tatadzakkarun, akankah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menyuruh kita memanggil kita dengan panggilan kasih sayangnya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, kembalilah kepada sisi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sebelum kita menjawab hadirin yang berbahagia, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjawab terlebih dahulu terkait pertanyaan ini. Allah Subhanahu wa taala menjawab jawaban ini dengan salah satu syariatnya yang hari ini kita duduk bersama, bersolat sunnah bersama, kemudian melakukan khutbah bersama, yang kemudian momentum ini Allah syariatkan melalui Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail dengan momentum yang disebut sebagai Idul Adha, dengan redaksi lainnya adalah Idul Qurban. Idul Qurban, Al-Qurban merupakan kata qurban yang artinya mendekat. Kalau qarib sifatnya dekat, kalau qurban merupakan bentuk superlatif yang artinya makin mendekat dan makin mendekat. Maka momentum Idul Qurban yang kemudian redaksi adalah Idul Adha atau Al-Udhiyah merupakan momentum kita untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat pertamanya, yaitu menunaikan ibadah haji. Idul Qurban, haji yang berbahagia, hakikatnya memberikan pesan kepada kita bahwa Idul Qurban atau Idul Adha adalah latihan momentum refleksi kepada kita untuk terus kita mendekatkan diri taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu syariatnya dari Idul Adha adalah momentum puncak para jemaah haji umat Islam dari seluruh dunia, dari seluruh kalangan ras yang beragama Islam, kemudian melakukan ibadah haji dengan panggilan labbaik Allahumma labbaik. Hadirin yang berbahagia, haji momentumnya, sakralnya adalah Arafah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yang kemudian Nabi Muhammad SAW menegaskan, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Arafah merupakan akar kata dari Arafa ya'rif, artinya mengenal. Mengenal siapa yang kita kenal? Yang pertama kita kenal adalah diri kita. Kenapa status kita sebagai Abdullah, hamba Allah? Kenapa Allah sebagai Khalik menciptakan kita? Maka dengan kata Arafah, orang-orang yang menunaikan ibadah haji mengenal kepada Allah. Mereka berwukuf, berkontemplasi, mengenal, tidak hanya sekedar berdiam diri berzikir, namun mereka ciptakan dirinya untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala untuk lebih jauh. Agar ketika mereka berwukuf di padang Arafah, mereka berkomitmen dalam hati dalam benaknya untuk bertekad menghidupkan syariat Islam, bertekad bertauhid kepada Allah, bertekad sebagaimana Ibrahim mengajarkan Ismail untuk bertauhid dan mengiyakan segala bentuk syariat Allah, bertekad untuk sebagaimana Ibrahim mengajarkan kepada istri-istrinya Sarah untuk terus konsisten mengajarkan putra-putri dan keturunannya
senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah momentum yang terjadi pada Arafah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, esensi haji adalah Arafah. Puncaknya membangun kedekatan kepada Allah. Di hari ke-9, kemudian para jemaah berpindah. Yang kemudian di hari ke-10 itulah mereka semua menyadari bahwa pada momentum Arafah selama ini Allah telah memberikan mereka panggilan, karena haji pada konsistensinya atau keberadaannya, esensinya adalah bentuk panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Fa idza afadtum min Arafatin fadhkurullah 'indal masy'aril haram." Kalau sudah tuntas di Arafah, kata Allah, engkau sadar selama ini jauh dari Allah, engkau sadar selama ini masih lalai dari Allah, engkau sadar selama ini masih jauh dari Allah, maka kata Allah, fadhkurullah, ingatlah Allah, 'indal masy'aril haram, di masy'aril haram, di mana rangkaian ibadah haji dituntaskan oleh umat Islam. Maka datanglah kemudian mereka menuntaskan ibadah haji kepada jamarat, yaitu melempar. Mereka akan melempar semua dengan simbolik. Batu yang dilempar bukan bentuk hanya sebatas semiotik, merupakan bentuk melemparkan segala bentuk sifat kelalaian. Melempar, mengadahkan, membuang, menghapus, mensinarkan segala bentuk sifat-sifat keburukan yang melekat kepada diri kita. Maka kemudian dalam melempar itu para umat Islam bertegaskan dengan kalimat Bismillah ya Allahu Akbar, Bismillah ya Allahu Akbar, Bismillah ya Allahu Akbar. Maka setiap lemparan di jamaah itu merupakan sebab dan akibat. Setiap lemparan itu memberikan segala bentuk gugurnya dosa-dosa umat Islam yang menuntaskan ibadah haji mereka. Maka bentuk kurban pada haji pada ujungnya adalah jamaah, yaitu melempar. Maka kemudian tatkala para jamaah haji menuntaskan jamaratnya, kemudian menghadapkan kiblat seraya mengatakan di depan kiblat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, sejak hari ini aku pasrahkan diriku, aku pasrahkan tubuhku, aku pasrahkan imanku dan seluruh bentuk dalam diriku untuk menghadapkan wajahku kepada Engkau ya Allah, penguasa langit dan semesta. Aku berjanji ya Allah, sungguh seluruh salatku, ibadahku, manasikku, bahkan hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah momentum yang kemudian nanti berujung kepada orientasi haji yang disebut dengan haji mabrur. Kata al-mabrur, jemaah yang berbahagia, merupakan akar kata redaksi dalam bahasa Arab, yaitu kata birrun atau barrun yang bermakna baik. Namun dalam kata haji bukan disebut sebagai haji al-barru, merupakan kata al-haji al-mabrur, karena kata mabrur merupakan bentuk sifat superlatif yang sangat dahsyat yang melekat kepada pelakunya, yaitu hujjaj, orang-orang yang menuntaskan ibadah hajinya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak hanya sebatas bentuk seremonial, merupakan dia meningkatkan kebaikan dalam dirinya, mensirnakan segala bentuk keburukan dalam dirinya, dan meningkatkan kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menggelari dengan mereka al-hajjul mabrur wa dzanban maghfur, dan segala bentuk dosa-dosa mereka kemudian Allah ampuni. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Inilah syariat haji, adalah bahasa cinta pertama Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Ismail putranya. Hadirin, kemudian muncul syariat kedua. Allah memberikan satu kebahagiaan bagi kita yang belum Allah panggil kepada Arafah untuk melakukan haji, yaitu pada hari ini Allah memberikan satu syariat yang disebut sebagai Idul Adha atau Idul Kurban, yang bentuk ibadahnya berbeda, bentuk spiritualitasnya berbeda, namun esensi makna dari Idul Adha
ataupun salat Idul Adha dan berkurban memiliki esensi dan kualitas ibadah yang sama, yaitu dengan orang-orang yang menuntaskan ibadah haji. Maka dari Ummi Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Jika orang-orang yang berhaji kemudian mereka menggunakan pakaian ihram, statusnya menjadi muhrim, artinya mereka dilarang untuk melakukan segala bentuk. Mereka dilarang untuk melakukan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka telah berihram. Begitu pula orang-orang yang melakukan ibadah kurban, maka Allah syariatkan dalam hadis ini agar tidak mencukur bulu-bulu dalam tubuhnya, agar tidak menuntaskan kuku-kukunya. Kenapa dengan isyarat? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ini memberikan satu simbol bahwa ibadah kurban esensinya sama kepada orang-orang yang melakukan ibadah haji. Allah ingin menggugurkan segala bentuk dosanya. Allah ingin melepaskan dosa kita. Maka jangan sampai ini orang-orang yang berkurban untuk mencukur kukunya, kemudian mencukur segala bentuk bulu dalam tubuhnya, sesuai hadis yang kemudian Ummi Salamah riwayatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika momentum haji para hujjah yang kemudian dalam jamaah mereka menakbirkan atau mengisyaratkan dengan kalimat Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Pertanyaannya, hadirin berbahagia, apakah tidak sama kepada mereka orang-orang yang berkurban? Tatkala mereka menyembelih, apa yang mereka ucapkan dalam sembelihannya? Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Kemudian orang-orang yang berkurban menghadap kiblat juga seraya memberikan kalimat tauhid ini, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa, sebagaimana orang-orang yang menuntaskan ibadah haji ini. Maka esensi ibadah haji bagi mereka yang belum Allah undang, belum Allah panggil, jangan risau, karena ada opsi kemudian yang kedua dari cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu Idul Kurban. Inilah hadirin yang berbahagia, syariat-syariat yang Allah tuntaskan, yang kemudian disempurnakan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Maka kemudian momen terakhir pada Idul Kurban adalah melepas segala bentuk kedengkian dalam diri kita, melepas dalam bentuk segala kelalaian diri kita. Karena pada sifatnya di dalam diri manusia ini mendapatkan satu sifat buruk yang disebut sebagai fujur. Dalam Al-Quran kata fujur Allah lekatkan dengan kata takwa. Allah menegaskan dalam surat Asy-Syar, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada orang yang hidupnya melekat penuh dengan kebaikan. Dia rajin salat beribadah, kemudian tepat waktu. Dia rajin menghidupkan sunnah-sunnah salatnya. Dia rajin berinfak. Dia tegas menegakkan tauhid, kemudian dia juga konsisten menghidupkan segala bentuk sedekahnya. Maka kata fujur yang kemudian melekat kepada kata sayyi, keburukan, itu ketika kita lepas dari setiap dan kurban yang kita akhirkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayatnya, jika orang-orang yang berhaji Allah panggil dengan seruan dalam surat Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hai orang-orang yang berhaji, berbekallah, dan sebekal-bekalnya takwa itu adalah terbaik dari hajimu. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan satu simbol isyarat kebaikan kepada orang-orang yang berkurban. Allah tempatkan kalimat itu dalam surah Al-Hajj dengan Allah menegaskan firman-Nya, la yanalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak butuh dagingnya, Allah tidak butuh daging kurbannya, darahnya. Allah tidak butuh sama sekali, tapi yang Allah butuh dari kalian adalah takwa yang terus-menerus meningkat setelah momentum kurban itu kita lakukan. Maka momentum kurban memberikan kita kedekatan kepada Allah, tidak hanya sebatas bentuk kita memberikan sedekah dari daging-daging kita kurbankan, namun setelah itulah di antara kita semua saling terus mengingatkan, saling terus menguatkan untuk terus bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dua syariat
yang Allah cintai kepada Ibrahim alaihissalam, yang kemudian disempurnakan syariatnya oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup pada momentum Idul Adha, mari kita kembali kepada Allah dengan penuh kekhusyuan. Kita kembali takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan menyongsong tahun baru hijrah terbaik, itu Muharram, yang tidak akan lama lagi akan kita hadapi dan akan kita temui. Maka ketika pilih berganti waktu, zaman telah berubah, alangkah baiknya di antara kita suami terus mengingatkan istrinya, kemudian kedua orang tua yang terus mengingatkan anak putra putrinya, kerabatnya, tetangganya, dan semua zuriatnya untuk senantiasa konsisten menghidupkan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala kita bertemu dengan Idul Kurban, Idul Adha berikutnya, kualitas takwa kita, kualitas kita, kurban kita kepada Allah Subhanahu wa taala malah meningkat, bukan sebaliknya, malah makin merosot. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal fadlu wa lakal ridha, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah amal ibadah para jemaah haji, ya Allah, dari keluarga kami, kerabat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wafatkan kami dalam husnul khatimah, ya Allah. Berikan kami panggilan untuk ibadah haji, ya Allah. Panggil kami, ya Allah, sehingga kami bisa menyempurnakan iman dan Islam kami, ya Allah. Panggil kami, ya Allah. Panggil istri kami, suami kami, dan anak kami, ya Allah, untuk mendekatkan ke Baitullah, untuk merasakan ibadah haji dan umrah kepadamu, ya Allah. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki segala bentuk umur-umur, perihal-perihal ibadah kami, sehingga dinun kami, agama kami semakin sempurna, ya Allah. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashna. Ya Allah, perbaikilah bentuk ibadah-ibadah kami di dunia ini, ya Allah, dan tempat ibadah-ibadah kami di dunia ini, ya Allah. Perbaikilah segala urusan dunia kami, ya Allah, sehingga dunia kami menjadi bekal mendekat kepadamu, ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah urusan-urusan akhirat kami, ya Allah, karena kami yakin, kami tekad, kami bertawakal bahwasannya ma'ad kami, tempat kembali kami adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami keseimbangan, kebaikan maupun di dunia dan akhirat kami, ya Allah. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Dan jauhi kami, ya Allah, jauhi kami dari siksa api neraka-Mu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Selamat hari raya Idul Adha 1440 Hijriah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini motor ini gak cukup. Allah
mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Depok Jaya Agung, ntar dulu ya. Warga Depok Jaya Agung mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha.